So, let's move on langsung ke topik discussion hari ini. Jadi sebelum kita mulai, pengen tahu aja di mana dari berapa orang dari partisipan kita kalau bisa, ini nggak bisa digerakin, bentar. Yang pernah ataupun tahu mengenai growth hacking, tolong taruh emoji thumbs up di Zoom kalian. Yuk, yang tahu tentang growth hacking bisa taruh emoji thumbs up nih di layar kalian. Pernah dengar atau pernah expose dikit tentang growth hacking? Oke, sepertinya tidak ada. Tapi di mana dari kalian yang tahu mengenai digital marketing? Yang tahu digital marketing boleh kasih thumbs up. Biar aku bisa mungkin Oke, dari Melati Anissa udah tuh kayak udah thumbs up. lebih banyak yang tahu digital marketing. Sama dari kalian mungkin yang pernah ambil kelas statistik atau matematika yang pernah expose ke konsep namanya A/B testing. Oke, jadi belum ada yang tahu A/B testing, tapi udah sebagian tahu growth hacking, lebih banyak tahu digital marketing. Karena to sum up growth hacking in the simplest term, sebenarnya menurut aku itu adalah A/B testing di cara semua hal di product funnel ataupun marketing funnel kalian. Itu my own definition sih. Karena menurut aku itu cara paling efektif dan satu efektif, kedua cepat, ketiga paling murah sih. Karena usually it's very easy to do. Tapi let's dive into the topic. Definitionnya kalau dari Google, yaitu best friend kita semua zaman sekarang di 2020, adalah growth hacker is someone who uses creative low-cost strategies to help businesses acquire, retain customers. Sometimes growth hackers are also called growth marketers, which is why tadi aku nanya, siapa dari kalian tahu digital marketing? Karena kebanyakan growth hackers biasanya datang dari marketing ataupun digital marketing background. Tapi growth hackers aren't simply marketers. Jadi anyone who can be involved in product, orang-orang yang handle product management ataupun product marketing gitu-gitu juga bisa dibilang masuk ke growth team. Karena growth hackers atau growth team adalah tim yang fokus kepada pertumbuhan produk kalian. Mau produk kalian, contoh kalau apiary mungkin users yang subscribe kepada co-working space kalian. Kalau produk kalian misalnya jualan UMKM, ya number of sales ataupun revenue. Jadi anyone who's involved in the, bisa dibilang goal-nya, yaitu ya kalau bisnis kan revenue, jadi anyone who's involved in increasing the revenue can be involved in the growth team. Nah, tapi growth hackers ini, traits-traits yang differentiate growth hackers dengan digital marketing ataupun hal-hal yang lain adalah biasanya mereka very curious, tapi bukan cuma curious, mereka analytical enough untuk dissect problem itu biar bisa menemukan solusi yang terbaik yang bisa dilakukan untuk increase your goal ataupun your metric dengan cara paling murah. Jadi growth hackers focus solely on strategies related to growing the business, tapi mereka do it by hypothesizing, terus prioritizing, sama selalu testing, yaitu yang tadi A/B testing. Nanti I'll get into that a bit more. Sama mereka harus bisa analisis dan testing sendiri apa yang mereka lakukan, yang efektif yang mana, yang kurang efektif yang mana kepada bisnis mereka. Jadi untuk topik hari ini kita bahkan akan lebih fokus kepada customer acquisition. Oke, next one. Ini definition yang menurut aku di Gojek
usually lebih di-circulate lah in the growth department, karena kita simplify it. Growth hacking is a rapid experimentation process across marketing funnel, product development, ataupun sales segments and areas of the business to identify growth for the business. Jadi kayak graph yang dikasih lihat yang tersebut di sini. Growth adalah harus mengerti sedikit tentang produk, sedikit tentang marketing, sedikit tentang data, dan sedikit tentang engineer. Dia nggak usah expert di semuanya, tapi harus pahami sedikit dari aspek-aspek bisnis tersebut. Karena, I'll give you one quick example. Misalnya produk kalian udah di-identify sama engineering team, ini masalahnya nih. Nah, tapi ternyata masalahnya itu kan dari perspektif engineer doang. Dari secara sisi marketing, data, dan produk sebenarnya nggak ada masalah. Jadi, is it the best solution to grow your business currently? Karena kalau kalian udah mulai kerja di perusahaan gitu-gitu, pasti produk tim mikirinnya goalnya produk, marketing tim pikirinnya goalnya marketing, data tim pikirinnya goalnya data, engineering pikirinnya goalnya engineering. Nah, sekalinya itu udah jadi, growth team yang harus be able to lihat semua perspektif dan prioritize apa yang paling gampang ataupun paling high impact yang bisa dilakukan misalnya di quarter itu atau di tahun itu yang bisa impact growth the most. Oke. Nah, jadi tadi dari kalian yang belum pahami A/B testing, quick example of A/B testing itu adalah misalnya kalian ada marketing project. Nah, marketing project kalian ada poster, misalnya gimana ya paling gampang? Ya, misalnya kalian mesti desain poster. Posternya desainernya udah buat 3 tipe. Ada satu yang background-nya warna merah, satu lagi warna hijau, satu fontnya bold semua, satu nggak bold semua, atau nggak acak-acak gitu. Jadi A/B testing itu adalah ngetes dua hal yang sama dengan variabel yang satu variabel yang berbeda. Jadi contoh tadi ada 2 poster, satu background-nya warna merah, satu background-nya warna hijau. Itu dikirim misalnya ke 500.000 users. Nah, dari 500.000 usersnya itu dibagi 2, mesti bagi rata, biar eksperimennya kita panggilnya bersih lah. Karena kalau misalnya yang hijau kalian kirim ke 50.000, yang merah kalian kirim ke 250, of course, most likely yang dapat sign up ataupun klik ataupun whatever metric kalian track, yang lebih perform lebih bagus adalah yang volume lebih besar. Jadi harus imbang. Terus hal yang kalian tes variabelnya cuma satu. Jadi contoh yang tadi cuman background posternya, warna background posternya. Itu in traditional ya, traditional A/B testing harus bersih dipanggilnya. Tapi menurut aku personally, apalagi kalau kalian masih startup, masih user base-nya kurang besar, etc. In my own opinion, nggak usah tes satu variable at a time, karena menurut aku itu nggak efisien. Menurut aku kalau bisa ya tes sebanyak variable mungkin. Jadi contoh yang kayak tadi, background-nya satu hijau, satu merah, yang satu fontnya bold, yang satu fontnya acak-acak, bisa ada yang indent, ada yang underline, gini. Nah, itu sekali udah dites, tapi volume-nya harus masih sama. Lihat hasilnya, habis kalian kirim, yang mana dapat lebih banyak sign up, etc. Jadi you can analyze from there kayak, oh ternyata yang background merah works better daripada yang background hijau. Yang ini works better than that. And we'll get into some examples nanti. Nah, kalau untuk slide yang ini, I explained a bit of A/B testing tadi karena ini di Gojek kita panggilnya exploration methodology, yaitu contoh yang di sebelah kiri ini refinement, itu adalah kalian udah tes sesuatu, misalnya kayak tadi poster warna hijau. Nah, itu poster warna hijau mulai di paling kiri. Kalian refine melulu itu posternya, dibikin gambarnya lebih bagus, ditambahin CTA, itu klik, aduh lupa namanya. Tapi basically
call to action, jadi kayak memanggil user untuk klik ataupun kayak buy now atau something like that. Basically improve satu solusi itu over and over and over again. Dan di secara perspektif user acquisition, misalnya kalau kalian punya coffee shop, kalian lagi mau jualan kopi, tapi secara user acquisition kalian, channel kalian cuman ada satu, misalnya dari ads Instagram, ataupun kalian misalnya belum coba ads Instagram, cuman social media marketing, jadi posting dulu. Itu bisa dibilang cara refinement. Jadi kalian keep posting your Instagram post, tapi keep improving the Instagram post, keep improving copywriting-nya. Tapi kemungkinan besar, seperti yang di sini, kalian miss the best solution that's available for your business sebenarnya. Jadi exploration methodology ini adalah coba semua hal yang bisa dilakukan untuk user acquisition kalian sambil keep improving per channel. Jadi contoh, kalau kita ambil coffee shop example tadi, kalian bisa pakai social media marketing, bisa pakai Instagram Ads, bisa pakai Google Ads. Itu kan channelnya beda-beda semua. Bisa pakai offline, jadi kayak jalan di jalanan, kasih-kasih flyer ke orang. Bisa dari ikut-ikut WhatsApp group. Itu pun bisa ada yang berbeda lagi. Kalian bisa buat atau join apa ya namanya, coffee addict punya forum di Facebook, ataupun sekarang kebanyakan yang aku mulai lihat grup-grupnya masuk ke grup Telegram yang lebih intimate gitu. Jadi bisa benar-benar sharing tanpa backlash dari public, karena semuanya private sama encrypted kalau di aduh lupa namanya, di Telegram. Jadi keep exploring method-method marketing ataupun channel-channel user acquisition sampai ketemu satu yang pas banget untuk kalian. Nah, dari situ, saat kalian udah ketemu medium yang sangat pas, baru di-refine medium itu. Karena artinya kalian udah ketemu satu medium yang works banget untuk bisnis kalian spesifik. Jadi contoh, misalnya kalau kita ambil X yang di atas ini, mungkin ini digital marketing. Nah, digital marketing ternyata doesn't really work for your business. Malahan yang work for your business misalnya yang tadi ikutin Facebook forum, ikut-ikutin grup-grup coffee addict. Ternyata kalau kalian pour more time and focus on that one specific marketing channel, growth kalian akan lebih bertumbuh daripada kalian hajar duit melulu di digital ads. So, the simple definition di sini adalah instead of focusing on one solution, try different tactics through experiments, and failure again is part of the experimentation process. Jadi, kalian misalnya coba ikut Facebook group, coba posting, nggak sukses, ya udah nggak apa-apa. It doesn't hurt to try. Just try every single medium sampai benar-benar ketemu satu medium ataupun satu channel yang works for your business. Dan sharing data sedikit, dari experimentation proses sejak aku udah join timnya Gojek di 3PP ini, success rate-nya sekitar ya 15%. Jadi, about 85% of my experiments yang kita jalanin, yang kita iseng-iseng nyoba-nyobain itu sebenarnya failure semua. Jadi nggak sukses. Jadi, don't worry if you try things and then it fails, karena at one point pasti kalian ketemu sesuatu yang works untuk bisnis kalian. Oke. Nah, sebelum kita dive into ini, tadi since a lot of you belum begitu paham tentang growth hacking process, I'll focus a little more time in explaining growth hacking itu apa sih. Jadi, in simple terms, ini adalah growth process. Jadi, kalau kita lihat, kita mulai di kanan dulu deh. Jadi, first kita harus, again, start with the strategic goal. Kayak goal kalian apa sih? Mau increase revenue, mau increase user activation, user acquisition, ataupun reach aja. Misalnya, kalian ada masalah di reaching users. Kenapa gitu. Yang kedua, eksperimennya. Kalian generate hypothesisnya dari kenapanya. Kalian nanya, oh, kenapa user kita susah nyari kita sih? Nah, dari situ kalian bisa breakdown lagi. We'll get into that a bit more. Dan terakhir adalah production.
Jadi dari kayak tadi yang eksperimen-eksperimen yang kita jalanin, yang sukses, kita full scale. Jadi contoh, kita di Gojek misalnya jalanin eksperimen, tadi harganya 5.000, kita turunin 2.500, ya mungkin marginnya lebih dikit, tapi ternyata overall goal-nya bisa beat apa ya, goal revenue yang kita mau capaikan by 50%. Jadi sebenarnya reducing price works. Jadi nggak usah, ya bisa dibilang nggak usah gengsi mau nurunin harga, karena ujung-ujungnya malahan you beat expectations kalau habis identify sesuatu yang benar-benar works for your business. Nah, kalau kita lihat yang di kiri, kita mulai di paling atas. Jadi pertama adalah set the strategic goals. Yang kedua, kalau kalian udah ada data, kayak enaknya di Gojek, di kita data kita lumayan banyak. Jadi dari situ kita bisa main-main sama gather hypothesis yang kita bisa test. Nah, habis itu generate hypothesisnya, hypothesis kita biasanya cukup banyak, baru di prioritize. Nah, hypothesis yang mana sebenarnya menurut kita impact-nya paling besar. Habis kita prioritize eksperimennya, kita jalanin. Habis dijalanin, baru di-analyze results-nya. Sukses nggak sih eksperimen ini? Nah, kalau nggak sukses, ya udah dilupain eksperimennya. Nah, kalau sukses, ada banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Di full scale, mungkin di-iterate, mungkin dicobakan lagi, etc. Tapi ujung-ujungnya lagi, mulai lagi ke strategic goal-nya itu apa sih? Oke. Nah, in simple terms, ini menurut aku one of the most important takeaways in this whole day. Jadi selalu harus mulai di data analysis, if it's possible. If it's not possible, if you guys nggak ada data, nggak apa-apa, buat hypothesis dulu. Jadi dari udah buat hypothesis kayak, wah kenapa sih misalnya balik ke user acquisition, kenapa kita nggak bisa acquire banyak user sih, masalahnya apa dan di mana. Habis kalian udah define hypothesisnya, desain eksperimennya, habis udah didesain eksperimennya, dijalanin, habis dijalanin, analyze results-nya. Nah, kalau sukses, jangan nunggu-nunggu, langsung di full scale. Tapi kalau udah di full scale juga jangan stop di situ doang. Usually, best practice kita sih di Gojek, kita revisit eksperimen yang sukses lagi sebulan ke depan ya. Terus kita nanya ourselves, is there anything we can improve? Nah, kalau ada something yang we can improve, ini muternya ke bawah. Jadi, continuous improvement. Kita cari apa yang bisa di-tweak sedikit yang bisa improve eksperimen yang kita udah membuat sukses ini. Masuk lagi ke data analisis, etc. Tapi kalau results-nya jelek ataupun fail, ada two things that we can do. Satu, pivot. Jadi itu benar-benar ya bisa dibilang 180 degree flip. Coba melakukan, usually for me yang paling gampang pivot adalah ide kalian di flip aja. Jadi misalnya kalau menurut kalian, fontnya kalau size-nya kebesaran nggak ada yang klik. Nah ya udah kalian kecilin, bener-bener kecil-kecilin, like as small, ya nggak as small as possible juga, tapi just do the complete opposite of what you did. Karena when you do that, mungkin aja you find the best solution. Tapi belum tentu juga kan. Jadi itu untuk testing aja. Cara kedua, iterate. Iterate adalah tweak something really small, misalnya bisa timing, bisa user segmentation kalian, sesuatu yang kecil yang mungkin bisa efek eksperimen kalian, bisa misalnya impact eksperimen kalian greatly. One example yang kita pernah jalanin, kita ada eksperimen yang time sensitive. Jadi gimana ya bilangnya? Promonya misalnya waktu itu cuman window-nya 3 jam. Tapi dari tim CRM kita kirimnya cuman the last hour of the promotion. Jadi itu kan kurang efektif. Ya udah dari situ kita bilangin tim CRM, guys, lain kali kalian harus schedule ininya 1 hour before the promotion dan ganti copywriting-nya bilang kayak 1 hour later ada promosi loh, daripada telat.
Jadi itu kita iterate sedikit, and results-nya ternyata bagus. It doesn't mean your experiment is a failure. Mungkin aja ada sesuatu variable di dalam eksperimen kalian yang agak sedikit ngaco. So, if you guys can take away from this entire call, I think ini yang paling penting. Oke. Jadi balik ke proses yang tadi, step 1-nya adalah setting your goals. Tapi in short, I'm not gonna explain this whole thing. Konsep yang paling penting adalah konsep North Star Metric. Nah, North Star Metric ini adalah satu metrik in your entire company or business or project yang bakal have the highest impact for you. Jadi contoh, kita langsung dive into examples aja. Untuk WhatsApp, the number one metric that defines success untuk mereka adalah number of messages sent. Bukan number of downloads, bukan number of users, bukan number of metrik-metrik yang lain. Metrik yang paling penting untuk mereka adalah number of messages sent. Nah, untuk Airbnb, number of nights booked, itu same example again. It doesn't matter Airbnb mau ada 1 juta users, berapa juta users, kalau nggak ada yang book, sama aja bohong. And so on. Jadi each company, each product, North Star metricnya nggak tentu sama. Yes, mungkin goalnya ujung-ujungnya revenue, tapi what's one metric yang kalian bisa define untuk drive seluruh bisnis kalian? Jadi dari sekalinya kalian udah define North Star metric ini, kalian bisa mecahkan metrik ini ke metrik-metrik lebih kecil yang aku lupa dari buku apa, tapi dia bilang a 1% improvement in the little metrics can drive a lot of growth in your North Star metric. Nah, kita dive into that a bit more detail. Jadi, example paling gampang ya Airbnb, karena business modelnya cukup simple. Sama kayak perhotelan, jadi number of nights booked. Doesn't matter, kalian mau buka 24 jam, lobbynya mau sebagus apa, ya everything mau 5-star amenities atau apa, doesn't matter. Yang penting metrik yang kalian harus pentingkan adalah berapa orang yang sebenarnya book hotel kalian ataupun villa kalian. Nah, dari situ metrik itu kalian sebenarnya bisa breakdown lagi. Nah, ini di breakdown-nya kalau Airbnb yang aku kepikir ya kayak begini. Jadi pertama, of course, total number of users. Kalau platform kalian usernya dikit, jadi revenue-nya probably also dikit kan. Tapi dari situ kan bisa di breakdown lagi, lebih kecil lagi. Berapa persen of your total users sebenarnya aktif per bulan? Misalnya kalau kalian ada 1 juta user, tapi yang buka aplikasi kalian cuma 10 orang per hari, that's useless. Kayak, you guys made an app, you guys spend so much money, tapi ROI-nya mana? Karena nggak ada yang aktif. Which is why engagement in the app is very important. Makanya di dunia ini banyak banget orang yang posting konten-konten baru. Seperti, ya bisa dibilang social media marketing punya North Star metric adalah engagement. Karena they need users to keep coming back to their app untuk melakukan engagement-nya mereka, untuk capture user punya attention. Nah, breaking it down even more, ini metrik yang menurut aku kedua adalah number of nights per active user. Jadi, dari berapa persen yang kalian ada user yang aktif, average satu user ini booking per malam berapa sih? Jadi kalian misalnya goalnya mau mencapai 100 booking per bulan. Dari kalkulasi ini, kalian bisa estimate, oh ternyata gue harus acquire sekian banyak new users biar bisa increase the total of nights book sampai kena targetnya. Nah, yang keempat, ini simple supply and demand. Jadi, number of active listings-nya ada berapa? Kalau platform kalian hotelnya cuma ada 10, pasti ya bisa dibilang conversion rate kalian 100% karena always book, tapi at the end of the day, does it drive your metric? Not really, kalau cuma ada 10 villa. And so on. Jadi biasanya
kalau udah masuk ke korporasi ataupun kerjaan, biasanya satu metrik itu driven by one team. Jadi contoh kayak total users untuk topik hari ini, user acquisition, itu pasti usually ada satu tim yang benar-benar fokus kepada user acquisition only. Oke. And dari segi user acquisition, sebenarnya ya, again, paling simple, in simple terms, which is why tadi aku nanya digital marketing, apalagi lagi pandemic gini, that's probably the number one method sama medium untuk user acquisition di waktu-waktu seperti ini. Karena offline udah kurang bagus. Oke, jadi what type of goals? When kalian define goals kalian, harus SMART goals. Nah, SMART goals adalah specific, measurable, actionable, relevant, sama time bound. Nah, apa sih ini semua? Specific adalah, bentar, mungkin ada di next slide. Nah, yang ini, kita pakai example aja. Jadi, specific untuk example yang ini adalah kita mau increase transaction-nya, go investasi, measurable-nya, mau increase-nya by 20%, actionable-nya by increasing product discovery-nya. Jadi bukan by conversion rate, bukan by retention rate, bukan by metrik-metrik yang lain, tapi ini specifically fokusnya kepada product discovery. Jadi gimana usernya menemukan produk go investasi ini. Nah, it's relevant karena users yang kalian mau target tuh siapa sih sebenarnya? Nah, di sini adalah users who never transacted in Go Investasi. Jadi, again, fokus yang untuk yang goal spesifik yang ini bukan bukan retention. Kalian mau acquire new users. Dan time bound-nya berapa sih? In 1 week. Nah, habis kalian breakdown issue-nya kalian, ini dipanggilnya issue tree atau logic tree. Jadi goal-nya adalah increase number of transaction by 20% in 1 week by product discovery, targeting users yang nggak pernah transact di Go Investasi ini. Nah, habis di breakdown ini semua, ternyata ada banyak hal yang kalian bisa lakukan loh, yang bisa di-improve. Tapi how would you prioritize what to do first? Nah, ini kan bisa develop a new product, bisa increase demand, increase frequency. Tapi dari SMART goal kalian ini udah di-define, mau action-nya by product discovery. Nah, ternyata paling gampang untuk product discovery yang mana sih? Ternyata yang highest impact dan low effort adalah product marketing lewat inside the app. Nah, ini decision-nya, you might ask kayak, oh, who will decide, kayak siapa yang pilih apa yang bakal dijalanin during that time. Depends, I would say it depends on how your team is structured. Fortunately untuk aku udah bisa dibilang lebih ada autonomy. Jadi any experiments I want to run, I can just run it. I think other teams mungkin mesti minta approval dulu. Jadi kayak buat proposal, oh ini smart goal-nya gini. Kita mau target ini, kirim ke bosnya kalau approve baru bisa dijalanin. So it really depends on how your organization is structured. Tapi biasanya sekalinya kalian udah buat SMART goal ini dan structure-nya seperti ini, benar-benar di breakdown, oh bisa target ini. Kalau udah kasih lihat ini ke manajer kalian, biasanya bisa dibilang ada strong case lah. Kayak, oh, pasti si bosnya juga lihat kayak, oh, gila ini orang udah breakdown kayak gini, dan dia mau target ini, ya udahlah kasih dia jalanin aja. Kalaupun nggak jalan, we can always do something else. Karena kalian udah bisa dibilang udah ada roadmap-nya lah gitu. Kayak this can be your roadmap. Jadi if in targeting inside the app doesn't work, mungkin the next step is targeting outside the app, atau mungkin create a new product, etc. Jadi doing this practice really doesn't hurt. It will make your life easier malahan. Oke, jadi the next one, I hope kalian ada pen atau kertas.
I want you guys biar lebih interaktif dikit, nggak usah dengerin aku ngomong melulu. Activity yang pertama, ini adalah issue tree atau enggak di Scrum methodology, itu kayak project management methodology, namanya epics atau user story. Jadi again, I hope you guys can follow this, and then nanti hopefully one of you after 5 minutes willing to share what your issue 3 is. Tapi step 1-nya, think of your personal atau business North Star metric and write it down on a piece of paper. And I like to write it down-nya lebih besar, biar benar-benar kayak goal. Paling atas gitu, dan besar. Yang keduanya, kalian decompose metric itu. Kayak yang tadi, pecahin ke kecil-kecil. Kayak dari goal kalian itu bisa dipecahin apa aja sih biar goalnya mencapai. And I'll give you a quick example after this. Then yang ketiga, identify the top 3 things you can do once you're done with this class. Kayak selesai kelas ini, kalian bisa take away dari issue 3 yang kalian udah buat. Oh, apa yang gue bisa lakukan biar next week mungkin I can get one step closer to my goal. So, I'll share a personal example. Daripada profesional semua, tadi kayak udah cukup banyak Gojek examples. Misalnya for me, after pandemic hit, I notice, wah gila, gue setiap hari minum boba, makan, diem di rumah, nggak pernah olahraga, jadi mager. Jadi itu my personal goal. I need to lose weight. Lose weight-nya berapa, ya itu di-define yang kayak tadi smart goal-nya. Tapi instead of doing smart goals, itu exercise beda lagi. Kali ini, kalian tulisnya North Star metric-nya kayak yang di sini, yang question paling besar pertama. Jadi for me, it was how do I lose weight? Nah, dari situ bisa di-decompose metriknya into smaller statements. Jadi, apa yang bisa dilakukan biar I lose weight? Ya, I broke it down to eat less, exercise more, sleep more, stop playing games, reduce Netflix time, something like that. Jadi, dari itu 5, gue bisa breakdown lagi. Yang tadi eat less, oh what can I do? Ternyata apa ya? Yang I actually did was reduce makan nasi by 50%. Jadi misalnya setiap kali pesan nasi, 1 bungkus, potong setengah, masukin ke kulkas, biar udah lupain, cuman makan setengah porsi nasi. Yang kedua, exercise. Exercise more. Nah, ternyata for me, this is where I did my A/B testing. Bangun jam 6 pagi tank langsung olahraga versus olahraga jam 6 tank sore. Nah, di situ gue testing seminggu, setiap hari bangun jam 6 langsung olahraga versus the next week, setiap jam 6 sore tank olahraga. Ternyata, for me, personally, lebih efektif yang jam 6 tank sore-sore instead of pagi-pagi, karena I'm not a morning person. Jadi, even when I wake up jam 6, olahraga nggak efektif gitu, kayak malas lari, masih capek, mager gitu. Malahan kalau jam 6 tank abis kerja langsung olahraga, it's a lot more effective for me karena udah lagi kerja, emang otaknya udah jalan. Jadi sekali ting lihat ininya workout jam 6, udah ada habit, okay, time to close my laptop, just go out, go for a run gitu. Jadi that works for me. So I hope enough of me talking. Any one of you udah create your own issue 3 and willing to share? Maybe we can have a short discussion mengenai metrik kalian yang kalian mau achieve ataupun hal-hal yang bisa dilakukan. Yuk, untuk teman-teman yang mau sharing soal issue 3 Orange Scrum-nya bisa banget nih. Langsung open mic, terus kameranya dinyalain. Oke, Kak, mungkin dari aku dulu kali ya, Kak, ya. Sure, boleh. Oke, kalau aku tuh step 1-nya yang jadi North Star metriknya itu pengen punya uang banyak, Kak. Gitu. Oke, terus di compose that metric into smaller statements-nya itu aku mungkin bikin bisnis, cari investasi, sama jualan barang. Gitu. Terus step 3-nya mungkin bisa buat
cari investasi yang benar-benar baik mungkin ya Kak, yang benar-benar dia punya tren yang bagus, terus jualan barang yang benar-benar dibutuhin sama masyarakat, gitu Kak, kalau dari saya. Hmm. Mungkin dari Nah, teman-teman lain ada yang mau sharing? Atau gimana Kak Lucius? kalau dari your example, ini gimana ya bilangnya? Bisa dibilang bukan personal, gimana ya bilangnya? Lebih pakai logic bukan dari pakai feeling lah, bisa dibilang gitu. Secara logic ya abis udah di breakdown step keduanya, in my own perspective, kayaknya yang paling gampang, yang kayak tadi low hanging fruit-nya, highest impact, lowest effort, most likely ya jualan barang kan. Karena itu cukup simple. Kalau investasi kayaknya ribet. Harus belajar caranya, ngikutin market, lihat IHSG setiap hari, baca news, gitu-gitu. So, in a growth hacking perspective, most likely opsi yang paling viable ya adalah cari sesuatu yang bisa dijual. Jadi, I think gimana ya? Growth hackers kayak aku udah kerja sekitar 1 tahun 3 atau 4 bulan nggak inget. Itu udah kayak udah drilled in my brain kayak cari cara yang paling murah dan paling gampang untuk menjalankan sesuatu untuk achieve your goal gitu. It might not be the best in the long term. If I have to be honest, it might not be the best in the long term. Tapi kalau in the short term, kalau benar-benar mau short term win, short term gains, cari cara yang paling simple dilakukan. Oke. Anyone else want to share? Kalau nggak, kita bisa move on. Okay, let's just move on then. Oh, oke. Okay. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya untuk North Star Metric to get more viewers on social media atau online shop, terus untuk breakdownnya itu ngepost lebih sering ngepost, postnya diperbagus, Instagram ads, habis itu research untuk tag, itu kan semua does it count as North Star Metric or not? From your example sih itu kan udah di breakdown, kayak contoh kita mundur ke yang Airbnb tadi. North Star Metric kamu most likely bakal apa tadi, more users gain more following ya? Iya. Jadi North Star Metric kamu most likely adalah number of people following. Nah, dari situ kalian bisa breakdown metriknya jadi frequency of post, copywriting postnya, apa ya namanya? Apa sih? Engagement rate-nya kayak success metricnya kan most likely bisa di measure dari likes. Jadi how successful kalian punya post itu bisa di measure dari likes ataupun number of share. Aku kurang ingat kalau number of share bisa dihitung atau enggak dari Instagram. But yes, to answer your question, your North Star metric akan adalah number of following. Nah, dari situ kan bisa di breakdown per kategori, kayak apa aja gitu. Sama sebenarnya yang, apa ya namanya, yang tadi you brought up a good point, yang Instagram ads, itu sebenarnya I would personally say itu one of the easiest way to grow, but also a very challenging industry karena the entire dunia digital marketing, at least in 2020, adalah coming from ads, apalagi di Indonesia. Karena di Indonesia, I notice behavior-nya sangat beda dengan
negara-negara lain. Kalau negara lain, SEO marketing, email marketing works very well. Jadi mereka metriknya lebih kayak collection email, direct targeting, langsung email ke usernya, kirimin mereka promo lewat email, gitu-gitu. Kalau behavior di Indonesia, I notice toko-toko online ataupun like Instagram page atau apa, kebanyakan cuman ada page itu doang. Jadi cuman Instagram page-nya ataupun maybe sekarang ada TikTok-nya. Tapi it's a different ball game gitu. Jadi di Indonesia tuh adu-aduan ads. Kalau di luar bisa adu-aduan SEO, jadi siapa yang muncul di Google search paling tinggi. Tapi I think if you have resources, it doesn't hurt to explore creating a website, yang tadi exploration methodology. Jadi coba semua medium yang bisa dilakukan biar page kamu grow. So I hope that helps. Tapi yes, it is difficult. It is a long journey. Apalagi the entire industry of digital marketing is literally based on paid advertisement. Untuk North Star metric yang kayak tadi, does it need to be more specific atau it's enough? I think gimana ya bilangnya? It should be simple enough untuk drive your ultimate goal, but at the same time, every company or every project bisa ganti North Star metric mereka di saat misalnya tahun pertama versus tahun kedua. Kayak contoh, let's take Gojek for an example. Kan udah sekitar berapa tahun? 10 tahun kayaknya aktif Gojek. Probably in the first 4 to 5 years, North Star metric mereka adalah user acquisition. Nah, tapi di tahun ke-10 ini, apalagi udah kena pandemic, benar-benar ganti total, udah nggak peduli tentang user acquisition, karena kita udah acquire ya berapa jutaan users, nggak tahu. North Star metric-nya udah ganti ke revenue. Jadi sekarang semua hal yang mengenai revenue harus dilakukan. So that's the change. Kalau boleh share insight sedikit, kayak margin GoFood, margin GoRide, itu kan sekarang kalau kalian notice, delivery udah bisa 12.000, padahal dekat banget. Dulu bisa 5.000, 3.000, 2.000, kayak, wah. So they really change the metric. Jadi misalnya 5 tahun lalu, user acquisition, jadi delivery fee-nya bisa gratis, kasih promo sebanyak mungkin. Sekarang jadi revenue, jadi metrik-metrik yang harus difokus berbeda. Okay, I hope that answers your question. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau nggak meribetkan, I have listed a question on the chat box. Thank you. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang masih mungkin nanti ada pertanyaan, bisa nanti di chat box nanti kita bisa jawab di akhir sesi. Oke, I'll skip this question dulu, tapi I'll address this later ya, when we nanti Wisnu kalau bisa remind me ada pertanyaan yang ini. Tapi yes, ini a very big question. A lot of people ask me this question juga sih. Tapi I'll get back to you ya, Sofia. Oke, let's move on dulu karena kita cuma ada 40 menit. So I'll quickly go through this as best as I can. Jadi discussion today adalah understanding customer activation. Nah, di growth itu adalah AARRR funnel. Tapi kalau ya for jokes saja ini stereotypical imitating pirates.
Jadi ARR funnel ini adalah acquisition, activation, retention, referral, revenue. Tapi untuk hari ini kita focusing on user acquisition. Tapi I'll skip this slide, and I'll also skip this slide, and langsung masuk ke sesuatu yang sangat relatable. Actually, let me not skip this slide, biar next slide-nya lebih lucu dikit. Jadi user acquisition, simple terms-nya, how do customers find you, marketing channel-nya di mana, traditional marketing dari billboard, TV, etc. Digital marketing bisa dari SEO, digital ads, social media, blogs, etc. Activation adalah kita panggilnya aha moment. Itu momen saat usernya udah lihat produk kalian, terus ke-trigger something in their brain, kayak ting, oh gue ngerti produk ini ngapain, gue mau beli. Jadi usually it boils down to two things, which is unique selling point-nya, dan kedua product market fit-nya. Jadi gimana ya? Menurut aku sih paling penting di semua bisnis adalah product market fit. Jadi mau produk kalian sebagus apapun, mau AI-nya secanggih apapun, kalau marketnya belum ready ataupun tidak ngerti mau ngapain, it's pointless. Like, it's useless because the market doesn't understand it. And again, educating sama ganti perspektif user behavior itu sangat sulit dan sangat mahal. One example to address that, behaviornya GoFood sama ya bisa dibilang GrabFood juga, pesan-pesan makanan lewat handphone, sangat susah diubah. Dari dulu traditionally cuma angkat telepon restoran langsung. Sekarang keubah itu karena Gojek sama Grab udah burn nggak tahu MM-an berapa duit untuk kasih user-user promo melulu. Jadi user-user ini udah kebiasaan dapat promo, udah kebiasaan pesan makanan lewat HP. Sekarang behavior mereka udah ganti. Apalagi lagi pandemic, now they keep ordering with GoFood atau GrabFood, which is, I think, ultimate goal-nya bisnis-bisnis yang delivery. Nah, yang ketiga adalah retention. Jadi, how do you keep your customers and why are you losing them? We'll get to this theory, namanya leaky bucket. Tapi nanti we'll get into that deh. Yang keempat adalah referral, gimana convert customers kalian biar jadi teman-teman kalian lah, bisa dibilang. Kayak kalian misalnya udah coba, apalagi yang I notice, this really works with skincare products. Jadi kayak ada cowok atau cewek kulitnya bagus, pasti ditanya, oh what do you use biar your face bersih banget. Pasti dia bilang, oh produk ini bagus banget loh, bla 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 bla. Nah itu kan dari satu user yang bisa promosikan ke semua teman dia bahwa produk ini bagus, itu artinya dia udah organically refer produk kalian without even needing to spend any budget. Nah, yang kelima adalah revenue, how to increase your revenue. Dan ini sangat penting untuk kalian yang tidak pernah exposed to this concept adalah CLV ataupun LTV dan CAC-nya. Nah, CLV ini adalah customer lifetime value ataupun ya LTV, lifetime value. Jadi to define ini itu adalah satu customer kalian bring how much revenue. Jadi misalnya kalian ada 100 customer, spendingnya berapa, misalnya sekian. Kalian dibagi aja, jadi revenue kalian bagi number of users kalian. Nah, dari situ kalian bisa identify satu user kalian sebenarnya how much money do they bring into your business. Nah, dari situ kalian bisa lihat kalau untuk user acquisition, ternyata misalnya, oh ternyata one user spends on average 100.000. Jadi, misalnya kalau goal kalian 1M, gimana mencapai 1M itu? Jadi 1M dibagi 100.000. Nah, dari situ kalian bisa, my math isn't amazing, nggak bisa ngitung pakai otak, tapi 1M bagi 100.000, kalian harus acquire sekian banyak user. Nah, dari situ kalian bisa lihat, oh ternyata gue harus acquire this much more new users. Jadi, that could be your target.
kayak your sales team target ataupun berapa user yang kalian harus acquire lagi biar mencapai goal itu. Nah, yang kedua, yang penting sekali juga adalah CAC ini, Customer Acquisition Cost. In simple terms, sebenarnya ini calculation-nya bisa jadi ribet sekali, tapi I like to simplify it. Jadi, the amount of money you've expended in a certain period of time, misalnya per month lah. Yang misalnya tadi, ambil yang example Instagram Ads. Kalian udah misalnya spend 1 juta per bulan untuk Instagram Ads. Kalian dapat 100 following. Nah, dari situ kalian bagi aja. How much do you have to spend to get the number of users you have? Itu jadi customer acquisition cost kalian. Dari situ kalian bisa lihat, oh ternyata mahal juga ya untuk acquire 1 user. Nah, di situ 2 strategi paling simple untuk increase revenue kalian adalah increase customer lifetime value-nya atau decrease customer acquisition cost-nya. Jadi kalau decreasing customer acquisition cost, mungkin user targeting kalian bisa lebih mantap. Kayak targetnya very specific by location, by gender, by age, ya gitu-gitulah. Kalau yang pertama, yang increase customer lifetime value, yang I think works really well, apalagi in marketing. Hari ini aja aku keceplosan kena targeting ginian. Increasing customer lifetime value-nya. Jadi biasanya aku bisa pesan boba dari Koi, pesan yang medium, yang biasa. Itu kan 29.000. Nah, ternyata mereka ada bundle yang jual 2 boba, tapi yang small, tapi harganya lebih mahal, 39. Nah, secara logik customer pasti, wah, lebih cengli, gue beli yang dapat 2 dong. So, I bought the 2, tapi after that baru realize, oh iya, gue malahan I gave Koi 39,000 instead of 25,000. Jadi, gue spend more money, artinya customer lifetime value, aku customer-nya, aku udah spend more money instead of spending 25,000, I spent 48,000 untuk bundle, 39,000 untuk bundle. Jadi hal-hal seperti itu yang kalian harus strategize, apalagi kalau jualan produk. Oke. Dan ini yang agak lebih lucu dikit, jadi I break it down into term-term pacaran. Jadi yang pertama, user acquisition, kayak where do you hang out? Are you on online dating sites? Because it's 2020, semua orang pasti ya ada Tinder lah, ada apa, nggak tahu. Jadi gimana cara menemukan kamu? Karena if you are the product, how can you sell yourself? Yang kedua, aha moment-nya. Nah, ini kayak unique selling point kalian. Jadi apa yang bikin kamu menarik? What are your traits? What are your hobbies? Your skills? Compatibility kalian dengan your dating partner or whatever. Nah, yang ketiga, retention. Misalnya kalian udah dekat, udah PDKT, whatever, masih deeply connected. Jadi, you can do nice things for him or her, jemputin di sekolah, anterin pulang, beliin kado, yang atau lah, gitu-gitu. Yang keempat, ini I like to call it kenalin method. Jadi, kalau reputasi kalian bagus, atau banyak teman, or whatever, itu bisa di-refer. Jadi kamu di-refer sebagai kayak, oh ini cowok baik banget nih, dari your other friend. And of course, nomor 5, nggak ada revenue, karena because it's dating, jadi I just call it getting married. Kayak end goal-nya apa sih? Oke, nah. Dari sini, sebenarnya ini another visual lah, agak mempusingkan lah mungkin. Kenapa banyak banget sih visualnya, ada yang ini. Tapi this is actually the very first visual yang created untuk growth hacking dari AARR funnel ini by Sean Ellis. Bentar, aku coba ketik di chat. Jadi if you guys want to learn a lot more about growth hacking, bisa search his name, he wrote a book, sama banyak YouTube video yang gratis kalau kalian malas baca buku kayak myself. I'd rather watch video sama podcast. Cari aja konten-kontennya si Sean Ellis ini.
dengerin semuanya karena dia tuh he is the creator of growth hacking. So I hope after this class you guys bisa watch his content because I myself learned banyak banget dari cuman dengerin podcast dia, dengerin YouTube videos dia saat dia kasih talk di kayak San Francisco dan lain-lain. Oke. Dan di sini ini chart sebenarnya I created it myself karena I find it easiest untuk gue sendiri untuk mengertikan AARRR funnel ini. Jadi pertama, kayak yang tadi aku bilang, paling penting adalah product market fit. Sekali produk kalian fit dengan market yang kalian mau target, pasti it will bring in revenue. Nah, yang kedua, kalau udah fit, gimana kalian target customer-customer kalian yang lain yang belum identify atau belum menemukan produk kalian. Nah, habis udah ketemu these users, pasti mereka akan bring in more revenue again. Nah, user-user ini yang kalian target, misalnya by Instagram Ads, Google Ads, etc., pasti some of them bukan pasti user yang kalian mau target, tapi mereka accidentally kekirim advertisement kalian. So, what causes those other people untuk klik di otak mereka kayak, oh ternyata gue dapat ads ini jelas nih mereka jualan kaos misalnya atau enggak mereka jualan kelas atau ya something like that. Dari sini aha momennya pas mereka ngeklik lihat produk itu cukup jelas dari image-nya. Biasanya zaman sekarang it takes 2 to 5 seconds for them to look at an image dan langsung harus nangkep apa yang kalian lagi mau jual ke mereka. Karena kalau after 2 or 5 seconds pasti mereka kayak apa sih ini? Terus mereka scroll atau nggak click away. Jadi, you have to be able to capture mereka di dalam waktu sangat kecil. Dan when you do that, it will bring in revenue again. Nah, habis udah ini semua dilakukan, kalian udah ada customer base. Nah, dari sini, we call it leaky bucket theory, karena think ada ember. Nah, ember itu bolong, ada banyak bolong-bolongnya. Embernya diisi air. Airnya adalah number of customers you have. Nah, bolong-bolong ini keluar mulu dong. User kalian setiap bulan turun, banyak yang keluar, yang cobain sekali doang, gitu-gitu. Nah, metode untuk stop bucket ini from leaking, ada banyak cara sebenarnya, tapi satu cara yang paling gampang ya adalah kasih promotion, kasih marketing scheme kayak, oh kalau kalian transaksi bulan ini, kalian bisa menang hadiah, stuff like that. Nah, yang aku suka visualize dari ember ini, kalian ambil kayak selotip, terus ditempel. Jadi yang bolong, kalian tempel, oh ini promo, oh ini gratisan, oh ini lagi ada promo delivery, kayak gitu. Jadi every time you create a promotion, you kayak tempel satu, tapi it doesn't last, which I think is bisa dibilang unhealthy growth lah. Jadi cara paling gampang adalah step yang terakhir, which is referral. Jadi biasanya kalau satu orang udah suka banget dengan produk kalian dan bisa advocate untuk produk kalian, dia bisa gain a lot of organic users. Nah, tapi this funnel is not very complete karena di zaman sekarang ada namanya affiliate marketing. Itu seperti misalnya kalian bayar Cinta Laura untuk posting produk kalian di page dia. Nah, sekalinya dia post, kalian dapat berapa juta transaction, cuman gara-gara satu orang post itu. Itu juga bisa dibilang, I think it can be called referral marketing juga. Jadi kalian cari public figure yang benar-benar cocok dengan produk kalian, terus kalian pay them a fee, hopefully return-nya lebih bagus. Jadi yang di dunia e-commerce, yang sering nyontek-nyontekan, itu kayak tadi Shopee ada tahun lalu sempat bayar Blackpink, sekarang ada announcement Tokped yang mau bayar Blackpink. Jadi, it's a proven strategy. Kalau kalian bayar Blackpink, number of transactions-nya pasti naik banget dan cuan. That's why Shopee did it. So now Tokopedia is copying their strategy by hiring or paying si Blackpink juga. Okay, and again, this chart, I think it's very important. But let's skip this for now.
Nah, ini juga kita skip dulu, nanti Wisnu akan share slides-nya ke kalian. But now kalian mungkin nanya, to address tadi your question, mana ya chatnya? Aduh, where's the chat? Jadi I'll address the question now aja yang ini. Nah, a lot of experiments require resources, money, energy, etc. So for big companies, they're prepared for this. How do we, a small business owner, minimize losses? Cara paling gampang sebenarnya mungkin di kayak the idea of experimentation untuk kalian itu project yang besar. Jadi each time you run it tuh harus besar, harus kayak benar-benar solid, harus ada ininya, harus misalnya digital ads harus dijalanin 3 bulan, harus dijalanin 1 bulan gitu. Sebenarnya nggak usah. Yang penting kalian testing dulu, misalnya seminggu. That I think will minimize loss karena personal example for me, I started a dropshipping company jualan t-shirt, kaos-kaos NBA gitu. Nah, kita coba jalanin digital ads. Ternyata pertama kali kita jalanin, budget kita ada sekian budget. Kita gunakan semuanya, target seluruh Indonesia. Karena we thought, kalau kita target seluruh Indonesia, reach-nya lebih besar, lebih baik. And our whole marketing unique selling point was free delivery, etc. gitu-gitu. Kita coba jalanin, sukses. Nah, one of my partners ternyata dia bilang, Lus, kenapa kita nggak coba seminggu cuman target Jabodetabek aja? Dan I'm like, oke, yuk kita cobain, jalanin. Nah, pas kita jalanin Jabodetabek, kita setengahin budgetnya, tapi cuman target Jabodetabek. Ternyata targeting cuman Jabodetabek, ROI-nya jauh lebih besar dari kita target seluruh Indonesia. Nah, from there, just a simple tweak, kayak tadi target seluruh Indonesia, sekarang cuman mau fokus locally di Jabodetabek, works very well in my case, for my business. Jadi, benar-benar bisa dibilang eksperimennya successful lah. Jadi, moving on from there, kita kita targeting Jabodetabek melulu. But, again, yang I mentioned, when you have a successful experiment, jangan stop di satu hal yang sukses, karena belum tentu moving forward it's the healthiest dan most effective way untuk grow your business. Jadi misalnya ini udah works, ya udah kalau kalian lagi mager jalanin ads-nya setiap minggu, ini abis sebulan kalian revisit lagi. Bener nggak sih kita kalau target di Jabodetabek doang it's the best thing to do. Nah, ternyata kita mulai expand dikit, target Surabaya, target ini kota-kota lebih besar, mungkin yang kita join kayak komunitas NBA, kita lihat, ternyata banyak banget orang misalnya random kayak, orang banyak banget yang nonton NBA dari Manado, kenapa kita nggak target Manado? Nah, dari situ kita bisa identify, coba yuk, let's target Manado, mungkin it works. Then we start doing that. Tapi I'll address your question again nanti towards the end. Tapi I hope that gives you sort of idea on how to minimize risk. Nah, di sini now you might ask how I should know what to experiment on. Nah, jadi honestly, you don't need to know, just try everything. Coba semua hal yang bisa dilakukan, yang bisa improve bisnis kalian. One example, pas gue join Gojek tahun lalu, gue benar-benar buta. Apa sih? What do I have to do? And then my manager just told me, udah, lu baca semua dokumen yang ada di Gojek, semua eksperimen yang mereka pernah jalanin, terus coba replicate apa yang menurut lu works dengan produk-produk kita. So, I did that. When I did that, itu mulai jalan in my brain, kayak, ternyata this works, that doesn't work, this works, that doesn't work. Tapi lama-lama, once you get starting, biasanya snowball effect, kayak you'll get better, you'll keep doing it, tambah lama tambah ngerti what do I have to do-nya. The more you do it, the better you get usually kan. Jadi at one point, lama-lama juga lebih kreatif. Ternyata, gue bisa ngelakukan ini
Karena menurut gue itu ada user correlation-nya, jadi jalanin aja. Jadi my suggestion sih, just keep trying, just keep doing it, dan ya kalau bisa as minimal cost as possible. Karena any 1%, 2% gain is better than 0% gain. Oke, jadi ya ini again, experiment with products, features, anything. Jadi coba-coba aja semuanya. Semuanya dicobain, semuanya dilakukan. Again, this thing again, karena cukup penting. Nah, sekarang kita getting into real life examples, tapi I won't take too much time in the real life examples. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri gimana. Tapi satu hal yang kalian bisa eksperimen on, apalagi di user acquisition tadi untuk how to acquire your users. One thing kalian bisa eksperimen on adalah timing. Jadi contoh, we'll get into Gojek examples, tapi just to give Sophia a bit of context. Tadi kan kalian misalnya mau increase following kalian, tapi kalian udah increase frekuensinya, udah post 3 kali seminggu misalnya, tapi belum optimal. Kenapa sih? Nah, dari situ kalian bisa nanya lagi, apakah timing kita post udah optimal? Nah, ternyata belum. Saat kalian post jam 10 versus jam 6 malam, ternyata engagement rate-nya jauh lebih tinggi jam 10 pagi. Why? I don't know why, tapi from there, you can identify kayak, oh ternyata kalau kita ganti semua posting kita jadi jam 10 pagi instead of jam 6 malam, it works better. Jadi for a real life Gojek example, ini produk kita satu namanya GoGive, adalah donation platform. I'll skip through this. But basically, kita ada hipotesis, my team ada hipotesis bahwa kalau kita target user-user di jam doa-doa yang beda-beda di Indonesia, which one works the best? Nah, ternyata results-nya after running the experiment for a week, nah ini detail-detailnya ada di sini, kalian nanti bisa baca sendiri. Sending it during Friday prayer, jadi persis jam 12 teng Jumat, increase donation kita by 300%. Nah, dari situ kita realize, wah ternyata daripada kita habiskan semua push notification kita dibagi rata, Senin sampai Minggu, kita 50%-nya kita kasih semua, dikirim semua saat Soljum doang. Nah, dari situ kita ngerti user behavior-nya, oh ternyata users more willing to donate saat Soljum. Ya, maybe because of religious background or whatever. Dari situ kalian udah bisa lihat user behavior-nya lebih willing to donate after mereka berdoa. Nah, dari situ sebenarnya kita ada follow up eksperimen. Kalau kita kirim day by day, kita kirim jam 6. Jadi right after maghrib. Kalau right after maghrib, kita kirimin push notification GoGive. Usersnya more willing to click, more willing to donate. So, itu one example on timing. But in my opinion, timing is satu hal yang paling susah di-optimize. Karena it's very hard to understand semua orang punya user behavior. Tapi again, untuk social media konteks, apalagi sekarang Instagram udah pakai algoritma nggak jelas, you guys have to know user-user yang kalian mau target paling sering buka aplikasi Instagram ini jam berapa. Jadi contoh kalau kalian jualan e-commerce beauty product, or I don't know what you guys are selling, misalnya beauty product, women lebih sering buka app jam berapa sih, sama pagi, siang, atau malam, atau sore. Nah, dari situ kalian bisa strategize kapan gue mau posting Instagram post beauty product gue gitu. Karena misalnya kalau kalian post pagi, tapi user kalian semua bangunnya jam 6 sore, buka aplikasi Instagramnya jam 6 sore, most likely ketimpah kan posting kalian. Jadi usernya mesti scroll down berapa kali baru, oh ketemu produk kalian. Tapi kalau kalian tahu most of your users udah bangun misalnya jam 11, terus kalian postingnya jam 11 ataupun 10.30, pasti it will be somewhere in the top. Jadi usernya baru bangun pasti langsung lihat, oh ternyata ada produk ini. They like it, they view your page, they buy it, they share it to their friend, so on and so forth.
Nah, yang kedua yang kalian bisa eksperimen adalah user segmentation. Jadi targeting people, the right people, the right place, the right time. Ini nanti kalian bisa baca sendiri juga. But to give you a real life example, ini nanti juga bisa baca sendiri. Ya, dari sini aja. Jadi, cara paling simple kalian bisa breakdown user segmentation adalah demographic, geographic, and then psychological. Demographic bisa age, gender, religion, geographic, country, kayak neighborhood, kayak yang tadi, target Jabodetabek doang, etc. Psychology paling susah karena kalian benar-benar harus mengertikan apa yang going through your customers' minds. Nah, the easiest way, in my opinion, tapi again, dari questionnya Sofia tadi, yes, big companies have more resources and more data, tapi in my opinion, cara paling gampang mengertikan user-user kalian adalah through data, karena behavior mereka kalau udah jelas pattern-patternnya itu gampang di target, gampang di ngertikan. Dan I love this meme karena dia bilangnya there's always a target inside your target market. We need to go deeper and deeper and deeper. Jadi you can always optimize on your target market. Jadi again in here, experiment on your target market, user segmentation, optimize, and then scale. Jadi coba melulu sampai ketemu yang perfect untuk produk kalian. Nah, contoh ini satu produk kita yang jualan microinsurance. I already forget what it's about, but basically eksperimennya kita mau target user-user yang baru ganti HP. Nah, dari sini kita identify-nya gimana? Kalau di Gojek kita identify by OS sama by phone type. Karena itu kita bisa identify lewat whatever system we have gitu. Dari situ kita notice, wah, misalnya user ini baru ganti HP minggu lalu nih. Yuk kita kirimin asuransi HP. Nah, ternyata dari sini transaksinya naik 4 kali dan CTR-nya, click-through rate-nya naik 30%. So, clearly this experiment was successful karena kalau kita target asuransi ke user-user yang HP-nya udah 4 tahun, ngapain mereka beli asuransi gitu? Mereka mendingan beli HP baru. Oke. Ini one of our projects. Actually, no, one of my projects. Basically, daripada target user-user random-random, kita bagi ke segmen seperti ini. Dan ini database-nya. Basically, ini bilangnya. Kita pisah jadi tiga main segments. Satu namanya virgin users, jadi itu user-user yang nggak pernah terima ataupun nggak pernah engage dengan konten kita. Yang kedua, engaging users, user-user yang nggak transact atau try to transact tapi nggak complete, jadi udah sampai GoPay page tapi nggak bayar. Dan finally, user-user yang transact. Dari sini, kalau kalian, one of you guys mungkin kerja di big tech, this can be very helpful. Apalagi kalau kalian handle a single product, karena kalian bisa benar-benar craft messaging-nya sesuai mereka punya user state. Jadi, kalau user-usernya udah transacting, mau retargeting, gimana copywriting-nya gitu. Kalau user-user yang udah engage, kalian mungkin mesti tambahin lebih banyak CTA atau mungkin kasih lebih banyak promosi biar mereka emang udah tertarik, udah baca, udah mau coba, tapi something is holding them back. Jadi kayak what's holding them back? Mungkin price, etc. Dan virgin users, again, mungkin ini harus kasih copywriting ataupun promosi yang paling clickbaity. Jadi cuman untuk mengcapture usernya, attention-nya. Oh ini. Oke. Yang terakhir kita bisa eksperimen, actually not terakhir, ada a couple more, tapi pricing and partnership. Jadi ini aku nyontek dari GoFood, colong mereka punya eksperimen, mereka ada bundling sama Coca-Cola. Jadi sejak mereka, ini cuma sebentar, waktu itu ada promosi sedikit, ternyata when they bundle, brandingnya Coca-Cola sama GoFood, since Coca-Cola punya brand name udah sangat besar, pas mereka kasih harga eksklusif kepada user-user GoFood ini,
number of impression-nya, jadi berapa orang kliknya naik 5 kali. Sama GMV-nya, which is basically revenue-nya naik 15%. Jadi clearly the brand cross-branding marketingnya gitu, collaboration-nya works for GoFood's case. Nah, ini kalian bisa eksperimen, kayak coba-coba partner beda, coba-coba social media artis yang beda-beda, etc. Nah, sama ini product 101. And we'll skip this. Nanti mungkin kalian, kalau ada extra time, after this class, you guys can look at this activity, nanti dikerjain sendiri. Tapi ya, basically, identify your AARR funnel. Terus, in this case, since you want to focus on user activation, cek dulu, focus on this part. Terus, identify where you're having issues. If you're not sure, draft matrix-nya. Jadi, kalau kalian ada data, lihat semua data kalian, apa yang bermasalah di data situ. Nah, itu nanti bisa di breakdown apa aja yang bermasalah. And then finally, what are you going to do to improve that particular metric, atau what are you going to do to improve the user activation. Okay, and then now, understanding the importance of customer and user experience. Nah, ini product 101. Jadi, a simple way to put it, your first product will never be your best product. If you're, gimana ya, kalau produk pertama kalian, menurut kalian udah cukup satisfying, most likely, I'm sorry to say, but you're wrong. Karena produk pertama kalian pasti banyak yang bisa di-improve di situ. Hal-hal seperti product features, UI, UX, bottleneck yang di user experience, pricing-nya mungkin, sama juga konten. Nah, we'll make this a bit quicker. Ini real life example. Jadi, I want the listeners, kalau bisa kasih emoji, siapa yang gunakan Instagram saat di paling kiri ini? Okay, nobody used Instagram. Yang paling kiri. Nah, yang kedua, kalau bisa kasih emoji, siapa aja yang gunakan Instagram di saat versinya udah seperti ini, UI UX-nya. 1, 2, 3 orang. 4, 5, oh banyak. Oke, dan siapa yang gunakan Instagram hari ini? Nah, oke, even more. Nah, jadi dari sini cukup jelas term yang tadi aku bilang, produk pertama kalian pasti bukan produk yang paling bagus kalian. Banyak yang diiterate dari Instagram, dari logonya, dari buttons-buttonsnya, kiri, kanan, atas, bawahnya, tambahin new features, kayak story, kayak filters, gitu-gitu. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan di produk kalian untuk mengimprove dari pertama sampai kedua, sampai versi ketiga. And if you know Instagram's real story, sebenarnya they tried to do everything. From my own perspective, I think a lot of Indonesian companies like to do this. They try to do everything, but they don't focus on one thing they're good at. Jadi saat Instagram as a company pindah cuman ke posting photos, they actually did a lot better than what they wanted to do before. Jadi produk mereka yang pertama, Instagram tuh sebenarnya bukan untuk posting foto, lebih kayak Facebook. Tapi sekarang, of course, the story is they got bought by Facebook. Oke, jadi di sini tadi experimentation kalian jalanin kan, A/B testingnya. Kenapa experimentation penting? Karena sebenarnya kalian bisa identify namanya correlation versus causation. Nah, apa sih correlation causation ini? Sebenarnya cara paling gampang adalah before versus after. Jadi sebelumnya kalian lakuin A, sekarang kalian lakuin B, apa yang bisa kalian lihat yang impact it the most? Ternyata not
not all experiments are successful despite of the results. Jadi contoh, ini kalian jalanin eksperimen yang di kanan, metriknya dari kiri overall looks very good, tapi ternyata kalau kalian lihat di kiri, versi A yang pertama lawan versi B, ternyata versi A kalian masih lebih bagus dari versi B kalian. Contohnya yang I really like adalah Snapchat. Snapchat dulu produknya kan looks very different. Saat mereka ganti UI UX-nya, user base-nya ngilang semua, pindah semua ke Instagram. So that's one thing you should take note, especially main-mainin user behavior UI UX orang. Kalau kalian ganti behavior terlalu drastis, pasti banyak yang abis update app-nya kayak, what the hell happened? Kayak, now I don't know where to find anything. Karena user behavior-nya udah sangat ingrained in people's brain. Kayak, oh ini buttonnya di sini, kalau gue mau tambahin temen di sini, kalau gue mau cari foto di sini, etc. Dan ini UI UX personalization. Jadi one of our experiments yang gue sure kita jalanin. We have very little time left, jadi I'll run through this. Basically, long story short, kita targeting Samsung users, tapi kita ganti copywriting-nya sama ganti produknya. Secara produk, nggak gitu fancy, cuman saat usernya klik, dia langsung di autofill, ininya semua jadi Samsung, dan HP mereka juga. Jadi dari sini, kita notice CTR naik 600%, karena kita identify, oh ternyata kalau kita bilangin users yang pakai HP Samsung, bahwa kita provide asuransi Samsung kepada mereka, dan saat mereka klik, langsung ke autofill, jadi user experience-nya very seamless, nggak ada friction sama sekali, itu nge-increase transactions by 2.5 and CTR by 600. And I'm not sure if dari tadi I keep mentioning CTR. Mungkin some of you don't know what CTR is. It's basically the amount you send, the amount of clicks you get divided by the amount of number sent. Jadi contoh, cara example paling simple deh. Kalau di Instagram, kalian post story, kalian tag teman kalian. Misalnya kalian tag teman kalian, ataupun bisnis makanan lah. Misalnya kalian suka pesan makanan ini, kalian suka banget, jadi mau sharing ke teman-teman kalian. Kalian post di story, kalian swipe up, kalau yang bisa lihat metrik, yang ada business account, itu kalian swipe up, bisa lihat berapa user yang view story kalian, dan berapa user yang klik kepada food account itu. Nah, dari situ kalian bisa lihat sebenarnya CTR-nya berapa. Misalnya kalau ada 100 orang udah view story kalian, 25 orang actually click on the food account, artinya CTR kalian 25%. So, I hope that explains it. Again, user segmentation, we can skip this one. And again, ini top 3 ways, in my opinion, to understand your customers and users. Jadi pertama, I still think the traditional method is the best way to do it. Meeting people. Jadi kalau kalian jualan beauty product, I would find places where women hang out and just talk to all of them. Understand their pain point, what's wrong with their skin, gitu-gitu. Yang kedua, data kalian. Karena data, again, is lifeblood of company. Yang mereka bilang apa? Data is the new gold, atau data is the new oil. Jadi everything is driven by data these days. Sama yang ketiga, kalau kalian bisa ngelakuin user base kalian cukup besar, conduct user testing. Jadi invite your most loyal users and beneran bilang ke mereka, teman-teman cobain dong ini app kita atau cobain produk kita and tell me your honest review. Karena usually your best customers will give you the most honest feedback. Okay. Dan akhirnya, understanding USP against the market. I'll speed through this again. Jadi, unique selling point kalian apa? Definition-nya adalah competitive edge kalian. Apa yang membuat kalian beda daripada yang lain. Nah, ini bisa di-measure. Banyak hal di sini, price, quality, bla 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 bla. Tapi, I like to call it USP analysis, which is very simple. I like to keep things lebih simple. Jadi, benar-benar breakdown ke beginian aja. Jadi, what do you find important? Well,
not what you find important, tapi metrik-metrik apa aja yang bisa di-measure sama publicly available. Nah, misalnya e-commerce, ini ada ini semua. Your company versus competitor A and competitor B. Nah, what do you have to do? Misalnya udah score begini. Habis kalian udah score begini, usually kalian bisa identify apa yang kalian the best at and what can you improve in. Nah, ternyata from this example, your unique selling point could be your quality, because di sini your price is 7, tapi kompetitor yang quality-nya the best one, price-nya 2, artinya price-nya kemahalan. So technically you have the best quality with the cheapest price. So that could be your unique selling point. Dan apa yang kalian bisa improve, mungkin katalognya atau website load-nya, etc. Jadi ini semua bisa di-measure. And nanti ini kalian bisa baca sendiri. I think ini bisa dibilang breakdown-nya. And I was gonna do this as an exercise, but I think we ran out of time. What I like to do personally is identify dulu direct competitor-nya siapa, dan always for me identify indirect competition-nya siapa. Usually indirect competition adalah alternatives ataupun traditional methods. Jadi contoh kayak apa ya? Kalian jual dishwasher, traditional method. Enggak deh, jangan dishwasher. Dryer, kalian jual dryer, traditional methodnya ya gantung baju aja di matahari. Jadi most of your users most likely pakai cara yang murah, gantung baju di luar. Jadi hal-hal seperti itu kalian harus identify. And have you tested your competition's product? Because kalau kalian udah buat metrik-metrik kayak di slide sebelumnya, tapi kalian sendiri belum mencobakan produknya ataupun your competitors' experience, you actually don't really know if it's good. Jadi always try your competitors' products, karena from there kalian mungkin bisa dapat inspirasi ataupun copy cara-cara mereka. And yang keempat, I think it's very important, identify your why. Kayak why you're doing it, why you're selling your product. Karena usually you can actually start a business just based on your why. Contoh, non-profit itu kan mereka semua jalan cuman gara-gara why mereka, bukan gara-gara mereka unik, cuman it's basically they're able to function cuman gara-gara mereka punya cause. Then again, yang kelima, I repeat it again, quality check run you versus your competition. Jadi benar-benar coba dari paling pertama sampai paling akhir yang mana experience-nya lebih baik. Okay. And to recap, this is the definition again. This is the graph I like, the graphic I like. And ini ada YouTube-nya. Nanti kalian bisa nonton sendiri. I think ini the simplest form I found on YouTube. Maybe some of you bisa cari video-video lain yang lebih relate kepada kalian. Tapi for me, this is the best one. And ini nanti tools and resources untuk yang gratis-gratis, but some of them are not free like Tableau, but I think it's the most powerful one. Tapi in my opinion, kalau untuk kalian-kalian yang baru startup ataupun very budget sensitive, zaman sekarang di 2020 ada banyak banget hal yang gratis dan actually very effective, seperti Google Docs, Google Sheets, Google Slides. You don't have to buy Microsoft Word anymore. You don't have to spend money on all those things. Even untuk project planning, kalau kalian di tim kalian ada yang jago banget dengan Excel, I think Excel is a very good tool. I like to call it weapon, karena itu kayak superpower-nya startup pasti semuanya pakai Google Sheets. Semuanya di-track, project planning di-track, scheduling di-track pakai Excel. Pokoknya semuanya di-track pakai Excel, karena Excel bisa di-export ke Google Analytics, which is again very useful tool. Semua analytics sebenarnya kalau kalian buta data atau buta analisis, just Google just Google kayak YouTube videos untuk belajar Google Analytics 101 gitu-gitu. Semuanya banyak banget resources yang gratis out there. So again, to summarize it,
into simple terms, experiment always, jadi keep improving. Sama data is key, tapi in my opinion, creativity comes first. Karena you have to be able to think of the ideas, baru bisa beneran analisis datanya. Karena kalau raw data doang, sebenarnya it's useless. Kalian harus bisa buat cerita dari datanya. Oke, thank you semuanya. Oke, insight-nya asik banget nih dari Kak Lucius nih. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman nih yang mau nanya langsung ke Kak Lucius, boleh melalui kolom chat nanti diketik, atau boleh raise hands dan bisa langsung bertanya ke Kak Lucius. Gitu. Ini Kak udah ada pertanyaan pertama Kak dari Kak Sofia yang tadi Kak, yang nanya di awal. A lot of experiments require resources, money, energy, etc. for big companies. They are prepared for this. How do we as a small business owner minimize the losses? From my perspective, sebenarnya gimana ya bilangnya? Yes, big companies have resources, tapi small companies have the flexibility to do crazier things. Jadi kayak hal-hal yang benar-benar out of the blue, benar-benar aneh, yang kayak nggak kepikir, langsung dijalanin aja gitu. Secara untuk minimize losses dan risk, technically, kalau dari segi experimentation dan A/B testing, kalian punya eksperimen sebenarnya nggak usah, gimana bilangnya, nggak usah yang tadi I mention, nggak usah 1 month long. Misalnya digital ads kalian tuh beneran bisa measure seminggu jalanin ini, seminggu lagi jalanin itu, atau jalanin two different digital ads, satu image A, satu image B. Nah, hal-hal seperti itu yang kecil-kecil yang bisa dilakukan. Kalau mau kasih real life example, misalnya apiary as an example. Misalnya lagi mau promosiin kelas 1, misalnya promosiin my class deh. 1, cuman ada image of my face and logonya apiary. Yang kedua, everything else constant, ada logonya apiary, ada my face, tapi ditambahin logo Gojek misalnya. Nah, itu kan dua yang very similar, tapi satu ada logo Gojek, satu nggak ada. Nah, pas dijalanin, di measure yang mana ternyata work better. Does it work if you add a Gojek logo on your image? Karena kalau secara hypothesis, I'm thinking right now, mungkin brandnya udah relatable dengan market Indonesia, jadi sekalinya ada logo Gojek, usernya pasti stop dulu. Ini apa nih, kok ada Gojeknya? Pasti dia lihat, oh, jualan kelas gitu. So, I hope that answers your question. Jadi, I think A/B testing dan coba tweak small details yang bisa benar-benar high impact. Kalau kalian mau baca lebih, apa ya namanya, hal-hal strategi-strategi yang efektif, baca tentang CTA deh. Klik, apa ya namanya? Aku lupa namanya apa. Call to action. Jadi, usually copywriting ataupun posting-posting yang bagus ada CTA-nya. Jadi, ada messaging yang capture usernya, jadi mereka benar-benar ketangkep gitu. Hal-hal seperti 24 hours until promo is gone, ataupun buy now. Literally, kalau kalian jualan e-commerce, you add 2 words buy now at the end of the sentence, itu benar-benar efek banget kepada number of users yang klik on your page. Karena it triggers something in the human mind kayak, oh, gue harus beli sekarang. Gitu. I hope that answers your question. Oke, buat next question-nya dari Kak Melati nih Kak, apakah promotional strategi seperti burning money, promo, cashback, dan lain-lain selalu efektif dalam aspek tertentu? Secara ada banyak startup di luar sana menerapkan strategi seperti ini. Gimana ya bilangnya? This is a tough question karena question sebelumnya ngomongin comparison big versus small. Jadi, gimana ya bilangnya? I think burning money is always effective,
giving promotions and cashback, anything yang incentivize user-user mencobakan produk kalian, itu very effective. Mau kasih cashback ini pasti semua orang mau sesuatu yang lebih murah dan beneficial untuk mereka. In the short term, I think you have to be smart with your budget, apalagi if you're a small company. I think burning money is gimana bilangnya, cutthroat game. Benar-benar adu pricing, jadi price war. And I think price war is very unhealthy for the market. Well, very unhealthy for the business, very healthy for the users. Karena beneficial untuk user-usernya. I agree with you. Secara di luar, most other startups main gamenya kasih-kasih promo. Tadi pagi baru baca artikel tentang satu Indian tech giant lagi mau lawan Walmart sama Amazon. Jadi benar-benar prices-nya bisa 20% compared to Amazon kalau nggak salah. Jadi itu kan benar-benar burning money-nya gila banget. Jadi yes, it's a very effective strategy, but it might not be the most sustainable. Contoh, kalau example kita di dunia Indonesia, misalnya permainan e-commerce lah. E-commerce kayak paling seru dunianya tentang burning money. Ada Tokped, ada Shopee, etc. Kalau kalian ikutin dunia e-commerce, Shopee has been burning money like crazy, kayak gila banget burn money-nya. Tapi mereka dominate marketnya juga gila banget. Sekarang they're number one in Indo kan. Tapi kalau kalian take a look back, benar-benar deep, kayak company-nya kerjaan apa aja, gini, ternyata Shopee ini tuh a public company in the US under SEA Ltd. Jadi itu kalian bisa sebenarnya beli stoknya di New York Stock Exchange. Kalau kalian lihat SEA Ltd punya financial report, Shopee itu masih bakar duit. Jadi Shopee as a company actually is negative. Mereka mau usernya sebanyak apa, segila apa, revenue-nya sebanyak apa. Kalau kalian lihat mereka punya financial report, merahnya tuh 300 million US dollars. Jadi imagine how much money they burn. Bisa tek-tekan kali, nggak tahu. Kenapa Shopee masih paling efektif dan kenapa mereka masih bisa bakar duit banyak banget? Karena kalau kalian lihat lagi financial report-nya, revenue generator-nya ternyata adalah Garena. Jadi SEA company ini, SEA Ltd ini, itu dia own a lot of companies. One of them is Shopee, one of them is Garena. Nah, ternyata Garena-nya udah positif, kalau nggak salah, 400 million US dollar. Jadi cukup untuk nutup Shopee punya 300 million loss dan masih ada profit 100. Profit itu diallocate-nya kemana ya nggak tahu. Itu kan urusan SEA Ltd-nya. Tapi kalau kita lihat secara dunia e-commerce, kenapa Shopee sampai sekarang masih bisa cashback 30%, promonya gila-gilaan? Most likely itu ngambil duitnya si Garena. Tapi kalau kita lihat competition apples to apples kayak Tokped lawan Shopee, kalau Shopee tuh nggak ada parent company-nya, mungkin aja they're already dead by now karena they burn too much money. So I think itu yang harus dilihat sih. Lebih kayak deeper of what they're trying to do. Sama again, I agree with you. It's effective. But I think it's not healthy unless you have unlimited resource, money-nya kebanyakan duit lah. I hope that answers your question. Kalau ada follow up question boleh ditanya Melati. Ya mungkin buat Kak Melati ada follow up question. Jadi mungkin kalau dia boleh di recap dikit, berarti buat strategi bakar duit itu sendiri pun it might be good strategy, but nggak healthy juga ya Kak ya? Yes, I think kalau mengenai topik hari ini, user acquisition atau user activation, definitely very good strategy, but downside-nya you burn a lot of money. Karena
aku pernah pikirin ini juga sih. Jadi think of misalnya kita pakai data Gojek deh. Ada 30 juta active user di Gojek. Semua 30 juta ini kita ambil assumption aja. 30 juta user Gojek, semuanya Gojek kasih 1.000 cashback kalau pesan GoFood. Nah, itu misalnya promonya jalan sebulan. Dan kalau kita assume misalnya 50% gunakan promo ini setiap hari. Itu udah dihitung aja. 15 juta kali 1.000 per hari kali 30. My math is not good kalau nggak ada kalkulator, tapi ya itu kalian bisa hitung sendiri how much money they burn per day cuman untuk kasih promo 1.000. Dan kalau kalian pikirin lagi, Grab gitu-gitu, waktu mereka gila-gilaan promonya bisa 20.000 cashback per user, 5.000, ya itu kalian hitung sendiri aja. How much money they need to burn to keep that that promo going. Jadi ya, it's actually very expensive. Baik. Oke, karena kita udah mau masuk ke penghujung acara, mungkin saya mau pick satu question dari Google Forms ya, Kak ya. Boleh. Oke, mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya how we more engage with a lot of customers without overwhelm at all? That's a good question. Engage with users without overwhelming them. Itu very, gimana ya? It's difficult. I think in my perspective, it's difficult unless you have data. Karena, atau nggak kalau kenal orangnya gitu. Karena kalau kalian nggak tahu atau nggak ada background information tentang user-user kalian ataupun data tentang user-user kalian, it's very hard to identify kayak apa yang membuat mereka triggered gitu. Jadi, I don't really know a great answer to that, if I have to be honest. Karena it's just kayak kalian di blindfold terus disuruh tembak sampai kena targetnya. Kalau kalian nggak tahu kayak background information ataupun data tentang user sekalian. Tapi kalau kalian udah tahu, misalnya kalian udah ada data, udah ada user behavior-nya, kapan aja gini. For me, I think personalization works the best from my experience at least. Jadi contoh, kalau kita kirim email ataupun kirim push notification, kalau kita bisa taruh nama usernya, jadi misalnya take Wisnu as an example, kita kirimin push notif dari Gojek. Kalau tulisannya, Wisnu, lagi ada promo cuman untuk kamu. Klik sekarang. Something like that. Pasti sebagai user kayak, oh, ini special promo untuk gue ya. Ya udah deh, I'll click it. Nah, habis diklik, you don't need a lot of reminding to make them click on the service you're trying to sell them. Nah, untuk secara conversion-nya, itu game beda lagi. Maksudnya, when the user click on the push notification, sesimpel apa mereka bisa nangkep produk yang kalian mau kasih ke mereka. Jadi, if it's complicating, pasti ditutup aja kan langsung atau dipencet back. Itu usually mainnya kepada load time juga. Jadi, again, gue suka e-commerce. Jadi, gue nggak suka kerja di e-commerce, tapi dunia e-commerce lumayan seru. Jadi contoh kayak when you shopping pakai app-nya Tokped, Shopee, sama JDID misalnya. JDID loads the slowest. So, nungguin page load aja gue udah capek. Jadi kayak, why do I want to shop here gitu? Something like that lah. So, I hope that answers your question. Tapi, to add a bit on that, I actually think the opposite works. I actually think spamming users, gimana ya? Jadi it's a double-edged sword gitu. Keep reminding them works, tapi it might be unhealthy. Satu example-nya,
saat kalian kecil pasti tumbuhnya ada siapa sih? Gue lupa namanya, tapi yang bapak-bapak jualan es krim yang ada lagunya itu. Yang tananat, tananat, tanananananat. Yang kayak gitu. Jadi it's stuck in my head. Jadi every time si orang jualan es krim ini lewatin rumah gue pasti, oh ada si tukang es krim, I need to buy ice cream, I need to go out gitu. Jadi I think that works in Indo, especially again with e-commerce, kayak Shopee sama Tokped, kalau kalian nggak matiin notification kalian, nggak silent notification kalian, itu kan ada suaranya. Jadi every time you hear the ting, udah tahu, oh itu dari Shopee. Yang Shopee kan, Shopee, yang kayak gitu. Jadi setiap kali ada push notification dari mereka, pasti kayak, oh ada promo Shopee baru ya, buka gitu. So I think spamming users works, but then again it might be very annoying. Like the Shopee one. It's good, tapi now I turn off my notification karena nyebelin banget. Oke, kalau gitu. Dan sekarang kita udah nyampe nih di penghujung acara. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Dan kita juga bakal ada polls untuk teman-teman. Mungkin polls-nya udah muncul ya di layar teman-teman. Bisa diisi. Oke, jadi sambil nunggu teman-teman isi polling nih, Kak Lusius boleh nge-rap sedikit nggak buat webinar kita malam ini? Mungkin 1 kalimat, 2 kalimat, Kak. 1-2 kalimat. Lebih kayak rap gimana nih? Kayak nge-recap dikit aja. Oh, recap dikit. I think to wrap it up, since tadi kalian semua, I think majority lumayan baru tentang growth hacking. In summary, sebenarnya growth hacking yang paling efektif yaitu adalah experimentation dan A/B testing. Mau itu di your professional life ataupun personal life. I think it has been very effective for my personal life juga. Jadi just keep trying new things, keep trying new ways. Mungkin aja you're actually one step away from doing something yang benar-benar efektif di dalam kehidupan kalian. So yes, always improve sama always experiment, always keep trying new things. Always improve and keep trying new things tuh teman-teman tuh. Dari Kak Lusius. Oke deh, kalau kayak gitu buat menutup webinar kita malam ini, kita bakal adain foto bareng. Jadi buat teman-teman bisa banget nih langsung on cam-nya, karena kita mau foto bareng. Oke, teman-teman bisa nyalain kameranya ya. Dan untuk teman-teman nih, supaya tahu event-event berikutnya dari Apiari, teman-teman bisa banget buat cek langsung ke Instagramnya Apiari @apiari.coworking dan juga bisa join di community-nya Apiari. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman bisa on cam dulu. Oke, kita mulai foto barengnya ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Makasih juga Kak Lusius buat insight-nya malam ini. Berguna banget. Dan buat teman-teman juga, kalau mau cek event-event lain dari Apiari, bisa langsung cek di Instagramnya Apiari. Thank you so much Kak Lusius. Makasih juga teman-teman. Dan sampai ketemu di event berikutnya. Dadah. One last message. Kalau boleh. ada pertanyaan yang aku belum jawab, feel free to add me on LinkedIn or email me or whatever. Nanti Wisnu bisa share slide-nya. Langsung ditanya di LinkedIn aja atau lewat email. Thank you. Oke, makasih Kak Lusius. Thank you. Makasih juga buat teman-teman yang udah datang.